Ya, saya itu pengalamannya itu soalnya. Pernah nggak lulus? Pernah nggak lulus. Oh gitu. Bahasanya itu bahasa Osing. Osing. Kamu bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, gini Mas. Di Banyuwangi itu banyak bahasa. Mas Men. Iya Mas. Oke. TKI Korea Mas ya? Iya. Oke, ini udah berapa tahun di Korea ini? Saya masih berapa ya? 9 bulan di sini. 9 bulan ya? Oke, sebelumnya ini perkenalan dulu ya Mas nih. Ya. Namanya asli siapa ini? Setahuku kan cuman Men. Iya. Ya, karena bosnya itu manggil Men ya. Bos itu ya enggak tahu lah bos itu manggilnya Men. Nama panjang apa nama pendek? Nama panggilan ya panjang toh, nama asli toh. Oh iya. Nama asli. Nama asli nama panjang Lukman Dirhanas Prasetyawan. Lukman Dirhana Prasetyawan. Ya. Lukman Dirhanas Prasetyawan. Itu 1 jam kemudian aku lupa itu nama. Lukman Dirhana Prasetyawan. Dirhanas Prasetyawan. Ya. Ya itu wes. Apa tadi? Lukman Dirhanas Prasetyawan. Kalau panggilan di rumah biasanya? Panggilan di rumah itu banyak Mas. Tapi yang paling sering itu capung. Capung. Aneh ya? Aneh ya? Capung itu kayak apa itu? Capung itu belalang. Belalang. Bahasa Indonesianya belalang. Oh iya, belalang ya. Belalang tempur apa? Capung. Tapi kalau biasa keluarga manggil? Keluarga, kalau keluarga Dirhan. Dirhan ya? Ya, Dirhan. Kalau di Korea? Kalau di Korea, bosnya itu langsung Men. Men, ya mungkin kan ada Lukman. Orang Korea kan nggak bisa Man, paling kasih Men gitu aja ya. Iya, ya mungkin itu. Aneh. Oke, di Korea, ya Mas, aku manggilnya gimana? Langsung Men aja. Men aja, Mas Men. Ini kamu kan asli dari mana ini? Saya asli dari Banyuwangi. Banyuwangi. Yeah. Berarti dekatnya Bali itu ya? Nah, dekat. Sering ke Bali ya? Ya, bukan sering tapi pernah. Soalnya dekat Mas, kalau ingin ke Bali itu cuma 45 menit. 45 menit ya? Wah, deket banget tuh. Berarti naik motor itu? Naik motor. Motornya naik? Motornya naik kapal. Naik kapal? Ya. Oh. Naik kapal itu cuman biaya berapa dulu itu, kalau masih zaman sekolah itu masih berapa harganya itu 7,5. 7.500 setengah? Iya, 7.500. Naik kapal? Naik kapal, iya. Bahkan pernah sampai apa itu ya? Nebeng itu loh. Nebeng di apa itu? Kapal barang. Dulu waktu SMA pernah kayak gitu. Oh iya. Deket lah pokoknya sama Bali. Nah ini kan aku mau tanya sedikit ceritamu ini dari Banyuwangi itu bagaimana proses ke Koreanya itu? Saya pertama kali bisa proses ke Korea Mas. Saya itu dulu itu main ke Blitar. Main ke Blitar itu ngantarkan bule saya. Bule saya ke Blitar, rumahnya kan asli Blitar. Nah, pas ngantarkan itu kenalan sama tetangganya itu katanya Korea. Nah itu ngobrol, akhirnya saya kok minat ke Korea gitu ya? Ya minat ke Korea, jadi udahlah antarin ke sekolahannya, dia mau. Gitu. Terus, berarti kamu tanya gitu, lembaganya gitu ya? Lembaganya di mana, kok bisa proses ke Korea gimana? Ya, terus besok harinya langsung diantarin saya. Berarti kamu cuman main terus diceritain tetangga langsung minat gitu? Iya, langsung minat. Soalnya kayak biayanya itu dibandingkan ke lain-lain itu kayaknya minim gitu loh. Maksudnya ke lain mana? Ke lain kan kena lain negara apa gimana? Ke lain negara. Ke lain negara ya. Kan lain pulau apa? Enggak, ke lain negara. Soalnya apa ya? Kok biayanya minim segitu katanya gitu. Jadi aku minat. Kalau ke negara lain ya tahu sendirilah. Nggak usah disebutin lah ya. Iya, banyak ya, lebih banyak lah. Lebih banyak. Itu. Terus
Terus berarti itu langsung daftar ke LPK itu? Besoknya. Setelah saya dikasih brosur, ini besoknya saya daftar ke LPK. Berarti itu LPK-nya di Blitar? Di Blitar. Rumahmu Banyuwangi? Di Blitar? Nah, jauh itu banget ya? Jauh, Mas. Emang di Banyuwangi nggak ada itu LPK itu? Di Banyuwangi itu katanya itu ada, tapi katanya ada. Saya belum tahu ya tempatnya belum tahu dan belum pernah kesana lah. Gitu. Berarti kamu orang Banyuwangi, sekolah di LPK Blitar. Lah itu waktu kamu daftar itu tahun berapa, ingat nggak itu? Kalau bulannya saya ingat sama tahunnya, kalau tanggalnya lupa saya. Coba bulan apa itu? Bulan Januari tahun 2018. Januari 2018 ya? Ya, ingat Januari. Itu ketika aku reentry pulang itu. Sampai reentry? Iya. Aku reentry itu pulang ya bulan 2, tapi bulan 2 itu di rumah itu. Terus saya merokok ya? Ya boleh, rokok aja. Saya kebiasaan. Terus itu masalah pembelajaran itu berapa bulan di LP kamu itu? Pembelajaran sayanya apa untuk keseluruhan? Ya kamunya berapa bulan di LPK situ? 2018, sekarang kan udah 2020, berarti berapa ya? Hampir setahun setengah lah, Mas. Itu apanya itu? Belajarnya setahun setengah? Iyalah. Lama banget ya? 2018. Sekarang udah 2020. Bukan, maksudnya gini loh. Belajarmu di situ aja gitu loh. Belajar bahasanya aja. Setahun setengah? Enggak lah. Iya. Kalau belajar bahasanya itu gini, Mas, soalnya di lembagaku itu belajar bahasanya itu sampai kamu berangkat gitu loh. Oh gitu ya? Enggak ada batasan kamu mau berapa bulan. Misalkan udah lulus itu disuruh belajar terus? Iya, terus. Iya. Terus sampai kamu berangkat. Kirain itu cuman apa ya? Nyampe lulus aja. Masalahnya rata-rata lembaga itu cuman sampai lulus sudah gitu. Kalau udah lulus pulang ke rumah nunggu SLC gitu. Oh, kalau itunya kalau udah lulus Mas ya. Kalau udah lulus ya nunggu lah di rumah. Maksudnya itu kalau ujian gagal. Nah, kan gagal itu tuh suruh belajar lagi, suruh sekolah lagi tapi tanpa biaya gitu loh. Oh, gitu tuh ya. Ya saya itu pengalamannya itu soalnya. Pernah nggak lulus? Pernah nggak lulus. Oh, gitu. Jadi keren gimana? Ya. Berarti kamu ujian 2 kali. 2 kali ujian. 2 kali. Wah, berat ini 2 kali. Biasanya kalau yang beruntung ya, orang bejo itu 1 kali man ya. Iya, kalau yang bejo. Ya, tapi kamu tetap semangat ya ke Korea, sekolah terus nyampe lulus ya. Soalnya dulu itu ya gimana ya? Saya itu sekolah masih 2 bulan. Masih 2 bulan kalau nggak salah. Itu udah ada ujian. 2 bulan langsung ada ujian? Iya, dan saya itu berat itu. Saya ikut. Terus ya itu hasilnya ya segitu. Iya. Berarti ada ujian lagi setahun kemudian kan ya? Ya, setahun kemudian terus ada ujian lagi tahun 2019 itu loh, Mas. 2019 ya? Ya. Oh. Itu berapa lama itu di situ? Antara waktu pertama kamu daftar ke LPK sampai lulus itu? Masih ingat nggak? 2018 Januari ya? Aku daftar? Ya. Aku terbangnya tahun 2020. Bulan Januari. Berarti hampir 2 tahun Mas aku di Blitar itu. Di Blitar di lembaga itu hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Ya, soalnya apa ya? Ya itulah. Ujian pertama nggak lulus. Terus sekolah lagi terus belajar. Nyampe ada ujian kan setahun. Berarti kamu setahun. Udah setahun itu pokoknya di Blitar sampai aku kerja di sana Mas. Beneran aku kerja karena apa ya, kalau kerja sambil sekolah gitu loh Mas. Siangnya saya kerja terus malamnya saya sekolah. Berarti prosesmu itu sekitar 2 tahun ya, dari 2 tahun. Pertama kali daftar ke LPK sampai ke Korea 2 tahun ya? 2 tahun. Itu cepet man. Itu kan masalahnya kamu kan pernah gagal. Iya. Kalau misalkan waktu itu kamu lulus kok
nyampe Koreanya 2 tahun itu berarti yang lama nunggunya itu ya? Lama nunggunya. Itu dulu prosesnya habis berapa itu di LPK-mu itu? Kalau di LPK Mas, saya itu biaya LPK ya, biaya LPK itu cuman 4.500.000. Iya. Itu fasilitasnya apa? Fasilitasnya setiap masuk ada kopi gratis. Ada kopi gratis. Kopi ya. apa? ABC? Kopinya itu kopi gilingan sendiri. Oh, mantap pokoknya. Mantap. Kopinya. Gilingan sendiri dan kadang-kadang kayak saya pernah juga buat kopi di sana. Ikut bantu-bantulah. Ya, biar nggak ngantuk mungkin kalau belajar. Biar nggak ngantuk ya itu terus apa lagi ya? Asrama dikasih nggak apa? Asrama nggak ada. Nggak ada. Asrama kos sendiri. Kos sendiri ya. Ya itu 4.500.000 itu udah keseluruhan sampai kamu bisa lulus ujian. Sampai lulus ya. Misalkan kok gagal belajar lagi boleh berarti ya. Belajar lagi boleh sampai lulus lah pokoknya. Iya. Kebanyakan LPK gitu Mas. Itu ya misalkan gagal ya, ya ujian lagi. Ya. Tapi gratis bayarnya kalau tetap di situ gitu loh. Nah, itu 4,5 juta. 4.500.000. Terus ya. lanjut ke proses biasanya ujian. Ujian kan ada biaya. Iya. Ada biaya kan? Ya itu suruh bayar sendiri ke bank. Iya. Cuma lembaga itu ngasih tahu. Kamu harus jalan ke sini, ke sini, ke sini. Ya itu enaknya di situ. Diomongin ya semuanya. Diomongin. Kamu ke sini ke bank buat rekening dulu gini. Cuma 350. Iya. Dan lembaga nggak ngitung itunya loh. Maksudnya kamu gini terus lembaga minta itu berapa enggak. Langsung di sini dicek sendiri di webnya biayanya segini lah gitu loh. Enaknya di situ. Ya itu kata apa anak Korea tadi itu di situ jujur lah katanya. Lembaganya itu nggak mau ambil keuntungan ya cuman sekolahnya ya segitu. Terus ketika PAP sama terbang itu gimana itu dia bantu nggak LPK itu? Tetap bantu. Tapi ada biayanya nggak? Nggak ada. Berarti cuma 4,5 juta itu? Iya 4,5 juta. Terus biaya kayak apa nanti apa itu medical tetap biaya sendiri kamu medical. Iya. Segini. Diomongin semuanya gitu ya? Iya segitu. Suruh biaya sendiri. Jadi PAP dulu berapa tuh? Habis berapa PAP? PAP itu habis berapa ya? 7 juta nyampe? Ya sekitar segitu lah. 7 juta itu kan ada uang tiket kayaknya tiket pertama itu bayar 4 juta itu ya. Terus sama terbangnya ada lagi nggak biaya? Terbang itu biaya tiket terbang itu apa ya? Itu loh Mas pas sangu. Apa? Oh iya, uang saku. Nah, uang saku itu sama lembaga suruh nyiapin itu loh. Oh iya, tapi kan bawa kita sendiri kan, ditukar sama duit won kan ya? Iya. Uang saku berapa? Uang saku saya bawa berapa ya? Cuman kalau uang Indonesia cuman 5 juta. 5 juta. Sama terbang masih ingat bayar berapa terbangnya? Terbang kurang lebih 6.500.000 kayaknya. Berarti murah itu kan. Masalahnya itu nggak ada biaya lagi ke LPK. Biasanya itu ada. Nggak ada Mas. Ada uang jasa itu. Wah nggak ada. Kayak yang kemarin tuh ada ya. Yang bayar nyampe 15 juta. Aku dulu juga bayar tuh 1 bulan gaji man. Masa? Iya. 1 bulan gaji. Ya kan persyaratannya kan kalau kita bisa terbang ke Korea. Tapi kalau kita nggak berangkat, misalkan lulus kok nggak berangkat ya nggak bayar itu. Tapi kamu berarti 4,5 juta itu aja itu. Iya 4,5 juta banget itu. Coba kita hitung ya 4.500.000 sama 7 juta kan 11,5 sama 6,5 11,5 berarti 18. Ya. Itu aja itu kan ya. Itu aja. Itu proses yang di rumah lo ya. Iya. Itu aja sama uang saku 5 juta kan itu terserah kita uang saku sebenarnya. Iya. Terus di samping saya kan di sana kerja jadi kerja merawut. 18 juta ke Korea, 18 juta teman-teman ini bisa ke Korea. Jarang-jarang loh lembaga itu seperti ini, jarang banget tuh. Ya, alhamdulillah lah ketemu orang yang tepat lah. Oke, setelah di sini
di Korea enak ya? Gimana? Udah 8 bulan tadi ya? 8 bulan, 9 bulan hampir 9 Ya, bulan. betah? Betah Mas. Oh iya. Ya harus dipetain lah. Mas. Gimana? Ya di sini kan namanya dulu kan kita belajar proses ke Korea juga perjuangan ya. Ya. Di Korea kerja juga ini perjuangan yang sesungguhnya itu di sini itu ya. Ya. Kerja itu tiap hari Kerja. Oke. Bukan main di sini. Oh ya ini teman-teman, ini kan Men ini kan punya apa? YouTube juga ya Men ya? Ya, punya Mas. Punya YouTube ya? Namanya YouTube apa itu? Nama YouTube-nya Dirhanas Official. Dari Hanas Official. Ya. Oh ya, itu bahasa apa itu? Bahasnya lagu Mas. Lagu. Saya bukan apa ya, suka bikin karangan itu loh, Ngarang, nyiptain lagu sendiri? Iya. Wah keren Men. Tapi bahasanya bahasa daerah. Bahasa daerah. Bahasa apa itu? Bahasa daerah Banyuwangi. Bahasa Banyuwangi. Iya. Nah, keren kamu Men ya. Alah, biasa aja Mas. Itu proses bikin lagunya gimana itu? Kalau misalkan kita kok bisa bikin lagu gitu loh. Ya gimana ya Mas? Kadang apa itu namanya, inspirasi itu munculnya itu enggak dikira-kira gitu loh Mas. Kadang-kadang Kadang-kadang muncul ada. sambil mandi ya, sambil apa? Nah, bisa sambil mandi apa sambil kerja, kadang-kadang aku bisa dapat apa inspirasi. Sambil kerja. Iya. Wah, keren itu. Kan keren. banyak kadang kerja itu kerja gitu aja kan Mas. Ada sesi apanya itu loh. Sesi ngelamun apa. Ya, ngelamun. Bengong ah, Nah, bengong itu kadang-kadang aku nemu dimasukin lirik kata-kata ya. ya. Oh, keren loh. Kadang pas teman-teman tidur gitu aku nemu lirik bagus gitu. Itu Masukin bahasa apa ya, bahasa daerahnya. bahasa daerah itu. Tapi kamu kan orang Banyuwangi ya? Berarti kamu orang Banyuwangi? Apa gimana? Banyuwangi asli. Banyuwangi asli? Asli. Orang Banyuwangi itu bahasanya gimana? Bahasanya itu bahasa Osing. 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 Kamu bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, gini Mas. Di Banyuwangi itu banyak bahasa. Ada bahasa Osing, Ya, bahasa Osing. ada bahasa Madura, Madura ada di sana. ada bahasa Jawa lah. Itu aku itu dari kecil itu pas lahirnya itu di lingkup orang Jawa. Di lingkup orang Jawa. Jadi aku sampai sekarang itu ya Jawa. Bahasanya Jawa. Iya, Tapi tetap Jawa. kan ngerti bahasa sono ya, bahasa Osing tetap ngerti ya. Oh, ngerti. Ngerti kalau bahasa Osing ngerti. Soalnya sekolahnya itu di lingkup anak-anak Osing. Sekolah waktu SMA. Semuanya Osing apa? Apa ada yang Jawa juga ya? Ada yang Jawa. Malah ya hampir sama lah rata-rata itu di sana itu. Berarti Pun gara-gara kamu orang Banyuwangi bikin lagu bahasa Banyuwangi, bahasa Osing tadi ya? iya bahasa daerah. Keren ya. Bawa daerah lah. Keren ya. Ini buat teman-teman ini pengen di-subscribe lah. Subscribe. Boleh kan? Ya teman-teman ini kan Mas Men ini kan punya channel ya, channel lagu. Itu lagunya itu aku sering dengerin kalau aku kerja tiap malam, tak dengerin Men, lagumu Men. Nah, Bisa di-subscribe, itu lagunya apa ya? Nadanya itu bagus Men. Mas. Liriknya juga. Tapi kalau yang bahasa Osingnya aku nggak ngerti Men. Ya itu loh. Iya. Harusnya dikasih Masalahnya- anu ya Mas ya. Kasih apa? Subtitle. Ya, Ya. boleh itu. Subtitle bahasa Jawa apa bahasa Indonesia. Jadi aku kalau kali dengerin lah. aku seneng bahasa Osing itu loh. Oh. Aku dengerin itu seneng. Cuman ya itu sedikitnya Pernah tuh, dengerin? Pernah dengerin ya lagu? dulu itu pernah ya kayak Riko itu kan bahasa Osing Riko, juga ya. ya. Siapa itu ya penyanyi Demi apa siapa itu lupa Demi. ya. Iya Mas, Demi itu. Kanggo Riko itu bahasa Riko terus Isun juga kan bahasa kayak bahasa Osing kan? Iya bahasa Osing itu. Artinya aku ya. Aku. Ya. Itu bisa Mas Adit. Iya, Isun Riko ya. Selain itu ya nggak bisa. Oke. Bahasa Sun Riko. ini yang mau dengerin nanti tak taruh di samping ini apa ya? Channelnya bisa di-subscribe teman-teman ya. Itu channelnya itu tentang lagu ciptaan sendiri ya. Iya, tapi masih sedikit Mas. Masih ya nggak apa-apa, yang penting kita kan berkarya ya. Iya Mas. Iya, berkarya sedikit nggak apa-apa itu. Nah itu tadi kan aku mau tanya itu prosesnya itu bikinnya gimana itu. Misalkan kita udah
apa ya, sudah memikirkan, wah liriknya seperti ini, nadanya seperti ini. Terus gimana? Tata. Saya itu di rumah ada teman, Mas. Di rumah ada teman, dia itu ya juga apa ya, sering ciptain lagu. Bikin Cuman lagu ya. saya punya materi, saya punya lirik, saya punya nada gitu. Saya kirim ke teman saya, gini. Nah, teman saya itu yang jalanin gitu loh. Oh gitu. Cari orang di rumah sana yang apa istilahnya itu Punya studio apa gimana? ya studio. Cari studio, terus artis juga. iya. Nah aku nyuruh temenku itu Iya, terus cari artisnya mau siapa gitu ini. Ya mumpung di sini ada biaya, ada rezeki lah di sini kan lumayan ya gajinya ya. lumayan lah, coba pakai artis ini gitu. Berapa ya wis, itu temanku itu. Berarti itu misalkan kayak aransemennya itu kamu nggak bikin, berarti dari studionya itu yang Ya studio itu namanya Mufli K. Itu studionya Mufli K. Itu satu kecamatan itu. Satu kecamatan ya? Ya, Mufli K. Berarti cuman cari studio sama artis, terus apa lagi? Ada lain? Studio, artis, apa lagi ya? Kamera apa ya yang editing? Editing ada. Itu juga biaya. Itu juga biaya. Berarti nggak temanmu, berarti Bukan semuanya lain. semuanya. Iya, biaya. Ada lagi nggak? Apa lagi ya? Udahlah. Udah itu aja. Itu aja. Itu kalau bikin satu lagu berapa biayanya itu? Kira-kira loh. Dulu yang pertama itu ya? Pertama itu kalau studionya 1 juta. 1 juta studio? Ya itu saya cuman lirik sama nada. Ya. Dia yang aransemen. Ya. Studionya aransemen, artisnya ada yang 1 juta, ada 1.500.000. Oh iya. Beda-beda ya. Terus kalau kameramennya itu 500 berhubung temen itulah. 500. Kameranya? Oh iya, 500 editing ribu. 500. Nggak tahu itu mahal apa murah. 500? Iya, 500.000. Ya gimana? Nggak tahu ya. Masalahnya kan setiap kamera itu gini men. Kamera itu ada yang bagus, ada yang jelek ya. Ada yang bagus banget ya. Tergantung orangnya itu. Semakin profesional semakin mahal. Oh gitu. Men. Kalau kamera apa ya kayak pernikahan di kampung itu paling berapa? Tapi kalau yang lebih bagus lagi ada. Tapi aku lihat videomu itu bagus banget, Man. Kameranya dilihat itu bagus. Berarti ya itu nggak standar lah segitu, nggak apa-apa itu. Soalnya itu juga kayaknya udah sering itu loh. Videoin artis-artis itu kameramennya. Iya. Jadi cuman itu ya. Berapa tadi studio 1 juta? Ya, 1 juta, terus artisnya 1 juta. Yang 1,5 juta. 1,5 juta. Ya, terus kameramen 500. 3 juta. 3 juta untuk satu lagu. Satu lagu. Wah, itu perjuangan ya, Man ya. Perjuangan. Iya, bikin lagu ini. Masalahnya ya itu kalau kita mau berkarya ya kan kita niatnya berkarya aja ya. Kita salurkan di video, bikin video di YouTube itu kan. Ada YouTube itu loh, Mas. Iya. Kalau dulu kan masih jualan kaset dulu. Ya, kaset itu wah CD itu. Susah itu ya. Susah banget itu. Ya itu mudah-mudahan itu karyanya itu cepat meledak gitu ya. Wah, amin. Kayak yang penyanyi siapa itu? Ngawi, yang orang Ngawi itu. Denny Caknan itu ya kayak orang biasa gitu kan. Istimewa itu ya. Bikin lagu meledak. Tapi ya mudah-mudahan gitu ya. Rezeki lah. Rezeki ya. Berarti kedepannya bikin lagu bahasa Osing apa bahasa apa? Empat campur. Pengen bikin lagu bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa aja ya. Jawa. Jawa. Pengen bahasa Jawa. Soalnya kalau bahasa daerah hanya yang daerah doang yang dengerin. Kalau Jawa banyak men itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur kan ngerti semuanya ya. Ya mudah-mudahan karyanya bisa tersalurkan ya. Amin.
bisa didengar oleh masyarakat semuanya gitu ya. Amin. Meledak lah. Amin, amin. Oke teman-teman, ini cerita dari Mas Men dari Banyuwangi. Sempet-sempetnya di Korea bikin lagu, nyiptain lagu. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe juga channelnya dari teman kita ini, Mas Men. Ya. Channelnya Dirhanas Official. Dirhanas Official. Oke, dadah. Sampai jumpa video berikutnya. Assalamualaikum.